Sebelum kalian mengajukan pinjaman online, khususnya di pinjaman online ilegal ya, atau fintech ilegal, kalian harus memperhatikan beberapa tips dan trik agar persetujuan saat peninjauan. Jadi kalian harus memperhatikan beberapa tips dan triknya agar diterima, dan pada saat gagal bayar atau bahasa gaulnya galbay yang sejatinya memang kalian tidak ingin membayarnya, kalian harus memperhatikan beberapa tips dan trik dari aku. Jadi tips yang pertama, hapus seluruh kontak darurat yang ada di handphone kalian, terutama keluarga dan juga teman-teman terdekat kalian. Hapus seluruhnya dan jangan sampai kalian sisakan salah satu, karena ini akan menyebabkan berbahayanya pada saat kalian gagal bayar, yaitu bakalan diteror dan bakalan disebar data ke orang-orang terdekat kalian. Jadi harus memperhatikan. Dan jangan hanya dihapus saja, tetapi harus menambah kontak darurat yang kalian tidak kenal sebanyak-banyaknya dan tentunya masih aktif. Jadi khusus buat yang masih aktif, kalian tambahkan nomor handphone orang yang tidak kalian kenal. Lalu untuk mengajukan di aplikasi fintech ilegal ini, untuk saat kalian ingin disetujui, hapus seluruh aplikasi pinjaman online yang ada di handphone kalian agar memudahkan untuk persetujuannya. Untuk KTP tidak apa-apa asli, tetapi tadi adalah kontak daruratnya yang harus kalian perhatikan agar nanti saat gagal bayar kalian tidak diteror, diancam dan lain sebagainya yang meresahkan kita semua. Karena sejatinya fintech ilegal, seluruh aplikasi ilegal yang tidak resmi dari OJK, dia akan sebar data. Jadi kalian harus memperhatikan beberapa tips dan trik dari aku ini. Dan selanjutnya untuk data-data pribadi silakan isi-isi saja. Kontak darurat tadi yang benar-benar ditegaskan harus diperhatikan. Ini khusus untuk kalian yang ingin gagal bayar, karena kita dianjurkan oleh pemerintah agar saat mengajukan pinjaman online kita lebih baik gagal bayar, karena dia tidak resmi oleh OJK, maka kita harus menyerangnya, yaitu pinjam uang sebanyak-banyaknya. Oleh anjuran pemerintah ya, kita harus meminjam uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal atau pinjaman online ilegal tanpa harus mengembalikan, teman-teman. Jadi ini cocok banget buat kalian yang hobinya di rumah, yang ingin mendapatkan uang tanpa harus membayarnya. Kalian cocok mengajukan berburu pinjol ilegal atau fintech ilegal. Jadi seperti itu untuk tips dan triknya. Semoga di sini kalian paham. Kalau gitu kita langsung ke pembahasan pada aplikasinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EV Tutorial. Bertemu lagi bersama gue Yoga Pertama di sini. Baik teman-teman semua, di kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman online langsung cair ya. Ini aplikasinya bernama aplikasi MauCash. Aplikasi MauCash ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan juga AFPI. Di dalam aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 1,5 juta hingga 10 juta rupiah. Pinjaman untuk Astra Group. Nah, di sini untuk kalian yang ingin mendownload aplikasi dari MauCash ini bisa langsung download di Play Store ya. Dan buat kalian di sini ada menu beranda, riwayat dan juga saya. Di sini Anda belum memiliki histori meminjam. Yuk segera ajukan pinjaman Anda. Silakan klik ajukan segera. Nah, di sini hanya tersedia baru saja yang peminjaman pegawai Astra Group ya. Keuntungan ajukan pinjaman di pegawai Astra Group. Bunga lebih ringan 3% khusus pegawai Astra, 6% bunga normalnya. Nah, jadi ini untuk yang pegawai Astra khususnya dia mendapatkan bunga hanya 3%, teman-teman. Limit pinjaman tinggi hingga 10 juta rupiah. Silakan klik ajukan pinjaman. Di sini silakan isi ya, ini untuk khusus yang pegawai Astra saja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian bukan pegawai Astra, hanya mengajukan pinjaman saja, ini bisa juga, tapi di sini lagi tidak tersedia. Ini mungkin lagi ada promo dari pegawai Astra. Dan buat kalian yang ingin mendownload, silakan download di Play Store. Ketik aja MauCash. Nah, di sini kita dapat melihat untuk di MauCash ini mendapatkan rating 4,3 dengan 130.000 ulasan dan sudah 1 juta lebih yang telah mendownload aplikasi ini.
Jadi silakan download, install, lalu pengajuan saja. Dan buat kalian yang bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita bakalan bahas lagi lebih lanjut tentang aplikasi pinjaman online. Semoga bermanfaat. See you the next time and happy.